Seperti biasa, kalau seandainya di apa namanya di LPDP itu tuh ada banyak ini ya pertanyaan. Biasanya pertanyaan itu tuh di apa namanya? Setiap pertanyaan itu akan sebentar. Mm-mm. Oke, pertanyaan pada umumnya itu tuh diawali dengan perkenalan dulu. Kita coba mulai dulu ya. Oke, Silakan perkenalkan diri Anda. dalam bahasa Inggris atau Indonesia, Kak Berli? Oke, boleh sih pakai bahasa Inggris ya. Oh ya, tapi kayak gini, kalau saya mau menggunakan bahasa Inggris, itu tuh ketika disuruh pakai bahasa Inggris, ketika pertanyaan menggunakan bahasa Inggris nanti dijawab dengan bahasa Inggris. Tapi kalau seandainya nanti pertanyaan pakai bahasa Indonesia, dijawabnya dengan bahasa Indonesia. Jadi nanti Oh, disesuaikan dengan itu. Oke, karena kakak ke luar negeri, kita coba ya pakai bahasa Inggris ya. oke, Okay, oke, siap. thank you for attending these meetings. Congratulations, you can come this far. Could you please tell us about yourself? Sure. My name is Thomas, and I currently work in business development at a commercial bank. I previously studied and graduated from industrial engineering di Ponorogo University, and I currently am looking to further my study in Masters of Finance, preferably in the Western area, especially in London. Oke, paling nanti coba dikasihkan ini Kak, jangan langsung masuk ke universitasnya, tapi mulai dengan ini dulu, apa namanya, kayak general concern. Misalkan, seperti yang kita ketahui bahwa misalkan after observing the financial problem in industrializations, kayak gitu, kakak bisa bilang, I concerns that industrialization in this country can be achieved well as long as that is enough capital. Kemudian that's why kayak gitu kakak pengen coba mengkolek capital tersebut dengan studi di College of London kayak gitu misalnya ya. Oh, oke, oke. Mau coba lagi? Boleh, boleh. Okay, can you tell us about yourself? Sure. My name is Thomas, and I currently work at a business development function in a commercial bank. I previously studied in industrial engineering from Diponegoro University, and helping Indonesia to industrialize has been one of my dream for a long time. And I have seen a problem that industrialization in Indonesia might be hard to achieve because there is a financing problem. Because if we take the words of our finance, in Ministry of Finance has said that it requires 14,000 trillion rupiah to achieve that downstreaming and industrialization goal. And I believe that number cannot be solely achieved through banking loans. And we need to unlock an additional source of funding. And I believe that's the ideal source of funding that we can do is through the capital markets, especially through bonds. And therefore, I aspire to learn in Master of Finance to learn more about how I can help Indonesia to develop its capital market, especially in the bond capital markets or debt capital markets to help Indonesia's industrialization. Okay, thank you. Um, all right. Why do you need to study overseas? Thank you for the question. I believe that we need to study overseas because if we believe the report that comes from a World Bank, in order for us to develop our knowledge within the domestic sector, we need to infuse knowledge from countries that have a more advanced knowledge. And I see that the countries such as the UK, especially in the city of London, is a frontier of finance activities. Therefore, if we are able to send students to London to study finance, we can absorb the best practices that the practitioners do and absorb new theories that the academia sector have and apply that at home. And that is how I believe studying abroad can help Indonesia. Okay, thank you.
Okay. Uh, I just wonder, is there any Indonesian university provided similar measures? I think some finance quite general. Most universities provide a Master of Finance. Why it could be significantly different from Indonesians, um, what Indonesian has and what the UK has. Yes, I believe that Indonesia's academia in finance, especially like if we see universities like University of Indonesia is highly developing at a rapid pace. But I believe that it's still beneficial for us to be able to study from the very edge of the very frontier of the financial sector. And I believe that studying in London, because London is the second largest financial hub in the world, is better in a way, not better as in they have to higher quality, or Indonesia's university has bad quality, but I believe by the merit of being able to study in the directly in the global financial hub, and especially learning how people in London can gain money from other people abroad, because they are the center of international bond issuance. I think that's helpful if we can do that and take that knowledge back home and make Indonesia able to gain funding from other countries, such as like how the people in London can earn funding from other countries. Oke. Hmm, Kalau seandainya memungkinkan, fokus ke UK-nya itu tuh sedikit aja, tapi lebih banyak fokusnya karena kalau fokusnya ke UK itu tuh karena kenapa sedikit aja? Karena nggak make sense. Kita nggak punya akses yang begitu banyak ya, walaupun kita student. Oh ya, oke. Ah, ah, maka fokusnya ke kampusnya. Jadi kelebihan kampusnya itu ada di misalkan kayak gini, based on the three options that I provided in my applications, the three of them are different from Indonesian universities provided kayak gitu misalkan. Kasihkan perbedaannya apa aja. Misalkan dari segi fasilitas, dari segi, tapi nggak semuanya bisa diceritain dan cukup salah satu yang paling apa namanya yang prioritize aja ya, priority. My top priority is this university because it has kayak gitu apa yang beneran signifikan berbeda. Misalkan dalam kasus saya, eh saya ingin fokus di bilingual kayak gitu, bilingual education. Bilingual education salah satu universitas yang memiliki bilingual center itu tuh cuma dua di dunia ya yang saya tahu. Yang pertama Melbourne University, yang kedua itu tuh Ohio State University. Kemudian saya memilihnya yang Ohio State. Kenapa kayak gitu? Karena Ohio State University itu udah punya eh, apa namanya, udah punya eh, pelatihan, kemudian pengembangan, bukan cuman di Ohio-nya aja, tapi di beberapa negara lain, misalkan sebagai contoh Meksiko kayak gitu, kemudian beberapa negara Asia dan sebagian eh, part of Indonesia juga kayak gitu, sehingga itu relevan untuk studi saya, ketimbang saya memilih Melbourne Uni, misalkan kayak gitu Kak. Oh, oke oke. Mm-mm. Boleh coba lagi nggak, Kak? Oke, boleh. Um, you cannot. I just wonder, if you cannot find any universities. Sorry, sorry. The questions could be like this. Um, do you think Indonesia doesn't have any university provided Master of Finance? Uh, Okay, thank you for the question, sir. I think on the contrary, in universities in Indonesia, such as University of Indonesia, has a rapidly developing academic sector in finance. But I think studying abroad will provide me unique opportunities, because the campuses that I choose, like for example, London Business Schools, have an exclusive benefit of providing the alumni with an excellent network,
because as I understand it, networks are essential in the financial sector because that's the only way you can gain someone's trust to give money. And I think the alumni network in LBS is highly excellent because 90% of them are from abroad. And I think it's quite a shame that from that 90%, Southeast Asia only represent 2% of that alumni. And I think if I'm able to study in London Business School, it's going to be highly beneficial because I going to be able to enter the networking circle of the financial industry. And maybe one more university, if the second choice is the London School of Economics, they also have this Financial Markets Group Research Center. It's the only one in the world that provides research about how the financial sector can develop real sector, as in financing manufacturing sector rather than speculating on the stock market. Okay. Okay, move on to the next questions. All right. Can you describe how significant your study for Indonesia? Yeah, sure. I think this field of study that I choose, which is Master of Finance, is highly beneficial for Indonesia because we have an urgent problem at our hand. Not only that we require additional funding for industrialization, if I take a look at the recent news, we have a major undang-undang revision, that is UU P2SK, that will enable big banks such as, for example, Mandiri and BCA and BRI and BNI to be able to do capital markets activities like issuing bonds or issuing stocks. And I do believe that because those field has not developed enough, we have not yet have enough uh, financial professional at that field. Sure, we do have a lot of commercial bankers, but I don't think we have enough capital markets professional to be able to withstand this revision in UU P2SK. Because if we don't have an ethical and competent finance professional, when that UU reformation is passed, I do believe it's going to lead to a bad development to the financial sector because the legislation advances faster than what the industry can provide in terms of human resource. Oke. Um, Kalau seandainya kakak bisa mulai dari data itu kan lebih bagus ya. Misalkan kayak gini ya, untuk nunjukin kenapa ini punya needs atau urgent needs. Misalkan contoh, kakak bisa bilang bahwa we can see kayak gitu, the manufacturing Indonesia is growing, but it doesn't have enough financial support. Kasihkan data, at least kayak gitu. Some factories itu harus uh, apa ya istilahnya itu tuh postpone the productions, misalkan postpone uh, apa namanya building some industrial some industry kayak gitu, kayak misalkan beberapa part of Indonesia itu tuh misalkan contoh ada beberapa perusahaan di bidang mining atau ada beberapa perusahaan di bidang agriculture kayak gitu. Mereka nggak ini nggak apa namanya nggak expanding kayak gitu ya misalkan, atau mereka nggak melakukan eh, industri sesuai ekspektasi. Oke, mungkin sebagai contoh yang paling realnya banget tuh yang saya tahu tuh misalkan ekspektasi pembangunan pembangkit listrik. Itu tuh Indonesia menargetkan berapa juta gigawatt kayak gitu. Kemudian eh, yang terrealisasi itu tuh cuma dikit. Dan itu beberapa teman-teman dari PLN yang pernah saya temui itu tuh selalu ngebahasnya dari aspek itu. Hmm. Sehingga dia butuh capital gain dari investasi kayak gitu. Sehingga rata-rata yang cerita itu seperti itu sih. Itu mungkin sebagai contoh aja ya. Tapi datanya berapa kilowatt kayak gitu, gigawatt, eh, nggak punya dana, akhirnya dia
mandek kayak gitu. Karena pembangunan itu kan butuh capital dulu. Nah, untuk dapetin capitalnya itu tuh melalui investasi itu kadang-kadang terbatas karena nggak terlalu profitable mungkin atau banyak aspek yang menjadi consideration kayak gitu. Cuman nanti kakak lihat kayak intinya lebih kepada kita ingin melakukan industrialisasi terutama di bidang-bidang yang sifatnya vital ya, misalkan energi kayak gitu, kemudian pangan kayak gitu. Kasihkan contoh kegiatannya apa, ternyata itu stop diakibatkan oleh keterbatasan pendanaan. Hmm, Oke, oke. intinya habis itu baru masuk kayak gitu. Signifikansinya di situ. Atau signifikansinya dikasihkan penjelasannya dikasihkan ini Kak, apa namanya? Nggak semuanya langsung dideskripsikan, tapi lebih baiknya itu tuh dikasihkan transisi di setiap stepnya. Misalkan setidaknya ada tiga aspek yang menjadikan studi ini tuh benar-benar signifikan untuk Indonesia. Yang pertama adalah apa namanya collecting capital untuk industri di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, masalahnya apa dan kebutuhannya apa, dan studi ini salah satu solusinya, kayak gitu. Kedua, misalkan kelebihannya apa lagi? Em, Melakukan misalkan transformasi apa namanya orientasi dalam proses mendapatkan capital ketimbang fokus kepada aspek yang sifatnya resikonya bukan resikonya tinggi ya, prosedurnya itu sulit kayak gitu dan memiliki resiko yang tinggi karena harus melakukan apa namanya kredit di bank, maka menggunakan obligasi ataupun bond kayak gitu itu lebih safe misalkan bagi sebuah perusahaan untuk menjaga sustainable-nya kayak gitu. Oke, oke, oke. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Ketiga apa? Kayak gitu. Jadi kalau pas bilang satu, dua, tiga, interviewernya itu langsung bisa nge-mapping apa yang menjadi ekspektasi kita dan dia bisa mudah lebih paham. Soalnya kayak gini, dalam sebuah wawancara buat teman-teman yang lain juga, problemnya itu tuh adalah membuat mereka paham apa yang menjadi concern kita kayak gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Can you tell us about your study plan? Yeah, sure. My study plan is in either of the three universities. I intend to specialize in the corporate finance and also in fixed income instruments. I have already researched that in LSEs or LBS and UCL, all of three have corporate finance specialization. So I intend to make my study and my final project on that issue, specifically on fixed income because that relates to bond. And I think besides that academic activities in extracurricular activities, I intend to continue my bachelor's degree activity, which is in debating. I think it will be provide me a fine opportunity to network with the peoples of my batch in the university, and I intend to balance out both of this academic and also uh, extracurricular activities, yeah, to still aim to be able to graduate on time. And if opportunities also presents itself, I intend to maybe utilize some time to also do an internship in during my study. Oke, internshipnya itu tuh bagian dari mata kuliah atau terpisah? Kalau saya cek di matkul sih, dia gak ada ini sih, gak ada ini sih Kak, gak ada matkul internship itu. Tapi aku jujur belum tahu deh, itu boleh nggak ya oleh LPDP Kak? eh Kayaknya enggak. Oh nggak boleh. Eh Oke. Internship itu tuh hanya boleh dilakukan kalau dia terintegrasi. Jadi kalau misalnya kakak punya universitas yang bisa terintegrasi dia punya internship kayak gitu, itu akan lebih baik sih. Tapi kalau enggak, lebih baiknya fokus kepada dua aspek. Aspek akademik, kakak tahu mata kuliah yang akan diambil. Jadi dijelasin mata kuliahnya apa dan manfaatnya apa kayak gitu. Tapi nggak semuanya, setidaknya cuma satu atau dua
nunjukin kalau kakak itu tuh udah membaca kurikulumnya. Kedua, kakak kegiatan non akademik. Kegiatan non akademiknya itu tuh kakak akan membahas tentang apa nama kegiatannya secara spesifik ya. Namanya apa secara spesifik kayak gitu. Kemudian kegiatan A-nya apa dan tujuannya apa kayak gitu sih. Oh, oke oke. Mm-mm. Kalau internship saya nggak menyarankan. Kalau sana dia bukan untuk integrasi. Oke. Karena apalagi dengan keadaan sekarang kayak gitu dengan beberapa kasus alumni LPDP dengan alasan apa namanya internship em, menyebabkan mereka ini apa namanya gagal pulang kayak gitu. Oh, oke 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 Kak. Oke, baik. Kita lanjut dulu aja ya biar tercover. Em, oke, seberapa yakin Anda bisa lulus tepat waktu? Saya cukup yakin bisa lulus tepat waktu, Pak, karena dari kurikulum yang sudah saya coba untuk baca, kurikulumnya itu durasinya selama 12 sampai 16 bulan. Dan juga kalau dilihat juga dari secara kurikulum tersebut, beberapa dari mata pelajarannya seperti analisa kredit atau seperti pengenalan akuntansi perusahaan itu juga sudah lumayan familiar dengan saya karena itu hal yang saya temui saat pekerjaan sehari-hari. Jadi saya yakin kalau bisa lulus dengan tepat waktu karena eh, beberapa, walaupun tidak semua mata kuliahnya itu saya sudah cukup familiar. Jadi saya berharap itu bisa membantu saya untuk memperlancar studi dan bisa lulus dengan tepat waktu, Kak. Oke, thank you. Oke. Em, Pertama, kalau saya mau bilang tepat waktu tuh, kita betul betul ya diawali dengan kata memahami semua kurikulumnya. Yang kedua itu jelasin tentang academic skill. Kakak misalkan IELTS ratingnya berapa kak? Eh, IELTS-nya 8, Kak. Kalau ratingnya? Oh sorry, IELTS writing-nya aku lumayan lupa Cak. Aku lupa Kak, tapi I think reading reading 8,5, Ah, writing writing itu 7 deh. Yang oke. yang hasilnya di writing Kak. Nah, itu bisa kakak pakai buat jelasin. Jadi misalkan contoh kakak bisa bilang kayak gini. eh jadi kayak gini. Yang pertama itu tuh memahami kurikulum udah betul, kakak bisa bikin planning. Kedua, kakak juga harus jelasin tentang academic skill yang kakak miliki. Kakak memiliki academic skill dan kemampuan critical thinking dalam hal membaca teks-teks akademik. Hal itu terbukti dengan misalkan skor IELTS kakak di reading itu tuh 8,5 misalkan ya. Dan kedua, kayak gitu, saya juga memiliki kemampuan writing yang sangat baik. Itu terbukti dengan skor IELTS saya itu 7. Karena 7 itu tuh untuk writing bisa dibilang udah cukup tinggi, kayak gitu Kak. Udah tinggi banget sebenarnya kalau udah 7. Eh, Kakak jelasin di mana saya mampu mengorganize idea, kayak gitu. Kemudian skill, apa, idea, kemudian melakukan sintesis dengan baik, dan saya yakin itu sangat berguna saat saya studi nanti. Ditambah lagi, kakak pernah publikasi gitu nggak, Kak? Ada Kak, saya pernah publikasi tapi untuk part of skripsi aja sih Kak. Jadi nggak research, nggak ikut lomba research Nggak apa-apa. Publikasinya di mana? di jurnal sorry, jurnal kampus. Oke, yang kedua, misalkan yang kedua. Yang ketiga, kayak gitu, eh, itu pakai ini nggak? Pakai indeks gitu nggak? Kayak Sinta ataupun Scopus gitu. Yang saya tahu enggak Kak, karena itu baru dipublish di eh, website kampus aja sih Kak. Jadi Oke, enggak. berarti cukup bilang kayak gini aja. Selain itu, kayak gitu, saya juga pernah menulis artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan di salah satu jurnal nasional.
Gak usah dibahas indeksnya, karena itu kan termasuk jurnal nasional ya. Oke, Oke. oke. Mm-mm. Dan yang terakhir, kayak gitu, misalkan ya, saya memiliki objektif, salah, objektif oriented, di mana kakak bisa, eh, apa namanya, fokus kepada goal untuk mengesampingkan apa yang bukan menjadi goal kakak. Sebagai contoh, kasihkan bukti kalau kakak lulus tepat waktu dengan apa namanya, eh dengan berbagai macam tantangan, tapi kakak bisa lulus tepat waktu kayak gitu kak. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Apa yang oke, what do you plan after you graduate from your study? Okay, after my study, I intend to jump back to the financial sector. I intend to apply it to Indonesia's financial sector, such as, for example, joining a state-owned bank or continuing my course in the private sector bank. I intend to use the knowledge that I have in a relevant function, such as, for example, becoming a professional in the fixed income desk or becoming a professional in debt capital market function, and I intend to use it to become to advance to become an officer in that particular function. And besides that, I think besides work, that knowledge is also valuable because corporate bonds have a nice yield above government yield, and I intend to also do socialization to the public that if the public have idle money, maybe they can deposit and use it to purchase corporate bonds instead of speculating in a risky stock market, or use it or to do just, for example, chasing a wild return in online gambling. Oh, oke. eh mm-mm. Tapi umumnya sih ketika bilang planning apa yang akan terjadi setelah lulus, biasanya akan menggunakan ini short term, long term, mid term kayak gitu. Oh, okay. Heeh. Cuman nanti itu yang pertama. Yang kedua, yang short termnya itu tuh harus beneran ini ya, memiliki direct ke penggunaan pengetahuan sama jadi implikasi dari pengetahuannya kayak gitu Kak. Idealnya itu tuh implikasi pengetahuan, misalkan contoh ketika saya lulus, hal yang pertama yang saya lakukan adalah melakukan pilot project, di mana saya akan mendevelop apa namanya bilingual program di salah satu jurusan yang ada di universitas di mana saya mengajar. Kemudian eh, dan di situ saya akan melakukan evaluasi dan adjustment sesuai dengan konteks dan language proficiency level of the students kayak gitu. Udah selesai tahap itu dilakukan, maka tahap berikutnya adalah baru yang midterm. Dalam kurun waktu 3 tahun sampai 5 tahun kemudian, saya menargetkan bahwa semua jurusan yang ada di universitas saya itu bisa menerapkan bilingual konsep yang udah saya inisiasi dengan cara X, Y, dan Z kayak gitu misalkan. eh, Setelah itu udah solid kayak gitu, kemudian saya akan membuat bilingual research center dan training. Tujuannya adalah eh, untuk universitas-universitas di seluruh Indonesia yang ingin menerapkan bilingual education dengan metode yang lebih apa namanya achievable dan affordable, em, itu bisa berkonsultasi ke center tersebut kayak gitu Kak. Itu sebagai Oh, contohnya. okay. Jadi pengetahuannya langsung diimplementasikannya seperti itu. Oh, okay. Oke, tapi itu kita skip dulu aja. Kita lempar ke yang terakhir ya. Apakah Anda punya closing statement? Closing statement yang saya miliki adalah saya yakin kalau LPDP itu merupakan beasiswa yang
tepat bagi saya. Dan juga saya yakin bahwa mendanai studi seseorang untuk belajar finance di luar negeri adalah pilihan yang tepat. Karena jika yang saya pahami visi dari LPDP adalah untuk mencetak pemimpin-pemimpin yang tidak hanya kompeten, tapi juga punya rasa ingin berkontribusi yang tinggi. Saya rasa dengan mendanai seseorang untuk belajar finance ke luar negeri yang memiliki misi untuk membantu industrialisasi Indonesia dengan cara menggalang dana dari pasar modal, saya rasa itu adalah sebuah match antara visi dari dua aktor yang memiliki visi yang sama. Baik. Eh, yang pertama adalah ketika dibilang closing statement, kakak itu tuh kayak bilangnya terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatannya pada hari ini. Kemudian kakak bilang kayak ngerangkum sih sebenarnya. Indonesia memiliki tujuan X. Namun kayak gitu ini terkendala oleh proses mendapatkan kapital atau investasi yang cukup untuk melakukan industrialisasi di beberapa sektor. Salah satu utamanya adalah di bidang agriculture dan energi misalkan ya. Hmm. Maka di situ finance yang financial support itu dibutuhkan dan ini peran yang ingin saya ambil kayak gitu sebagai seorang apa istilahnya financial assistant. Dengan studi lebih lanjut di jurusan X dan Z di satu universitas di London yang telah saya sebutkan sebelumnya, saya berharap saya bisa memberikan dampak yang lebih besar kayak gitu. Dan dari kelebihan dan kekurangan yang telah saya jelaskan sebelumnya, saya sangat berharap bahwa saya bisa diterima dan dipertimbangkan untuk menjadi award di LPDP pada kesempatan ini. eh Terima kasih sekian kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu Kak. Oh, oke oke. Oke, mungkin itu dulu untuk Kak Thomas. Apa namanya? Untuk kali ini, Oke. good luck ya Kak.